Shalom, selamat malam. Puji Tuhan, selamat bertemu kembali dalam ibadah Serafim Community malam hari ini. Selamat bertemu kembali untuk jemaat Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Dan bagi jemaat Tuhan yang berkesempatan mengikuti ibadah live streaming pada malam hari ini, mari kita satukan hati kita untuk mengikuti ibadah pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan malam ini Tuhan, Engkau boleh pertemukan kami kembali di tempat ini Tuhan, dalam ibadah Serafim Community. Biarlah Engkau berkarya Tuhan dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya Tuhan. Biar ibadah ini boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami mau buka ibadah kami malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, malam hari ini kita akan memuji nama Tuhan. Kita mau sembah Tuhan. Mari saudara, mari siapkan yang terbaik puji-pujian buat Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Haleluya. Mari kita bersuka.
Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu kepada kami Tuhan sepanjang hari ini Bapa. Terima kasih Bapa, kami rindu mendengar firman-Mu malam hari ini Tuhan. Firman yang hidup Tuhan, firman yang menguatkan iman percaya kami Bapa. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Haleluya Yesus. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Haleluya Yesus. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Haleluya. Kau kuat roh dan jiwaku. Haleluya. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Haleluya. Firman-Mu, firman-Mu berkata Kau besertaku. Haleluya. Puji Tuhan. Maka kuat roh dan jiwaku. Oh, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Haleluya. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau kuat. Haleluya. Kau yang ku
adalah kekuatan kami Tuhan. Haleluya. Engkau adalah kota benteng kami. Kami sembah Engkau. Engkau adalah tempat perlindungan kami. Haleluya, Yesus. Karena Engkau adalah Allah yang adalah segala-galanya di dalam hidup kami. Takkan pernah kami berpaling dari Engkau Tuhan. Takkan pernah kami keluar dari jalur-jalur yang Engkau izinkan untuk kami lalui. Karena dari situlah kami mendapatkan suatu kekuatan yang dikerjakan oleh Allah di dalam hidup kami. Terima kasih buat anugerah-Mu Bapa. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Kami sudah memuji Engkau. Saatnya kami akan menikmati kebenaran-Mu. Berkuasalah Engkau atas kami semua yang ada di gereja maupun jemaat yang ada di rumah, atau siapapun pemirsa yang mengambil bagian dalam ibadah kami Serafim Community malam ini. Berkuasalah Engkau atas kami semua dan izinkan kami menikmati lawatan-Mu malam ini. Kami hargai dan hormati Engkau. Kami duduk diam untuk dengarkan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Salam sejahtera buat semua jemaat yang saat ini ada di rumah, yang sementara mengikuti ibadah live streaming pada malam hari ini. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua ini adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Kami yang ada di gereja, kami diberkati. Semua jemaat yang ada di rumah, saudara pun diberkati oleh Tuhan. Dan saya bisa katakan bahwa anugerah Allah bagi kita semua adalah sesuatu yang indah, sesuatu yang sempurna di dalam hidup kita. Satu hal yang saya tahu bahwa kita semua yang ada punya satu keinginan, punya satu pergumulan, punya satu kerinduan untuk bisa merancangkan masa depan kita di dalam Tuhan. Baik Anda sebagai seorang suami, istri, atau anak-anak, atau siapapun kita, bahwa kita merancangkan sesuatu yang indah di dalam kehidupan kita. Kita merancangkan sesuatu yang indah untuk anak-anak kita sebagai orang tua. Dan saya yakin dan percaya bahwa rancangan masa depan yang cerah itu adalah sesuatu yang menjadi kerinduan di dalam kehidupan kita semua. Tidak ada satu pribadi yang tidak menginginkan masa depan yang cerah di dalam kehidupan mereka. Tetapi kita melihat bahwa dalam setiap obsesi dan dalam setiap kerinduan dan dalam setiap apa yang menjadi keinginan di dalam kehidupan kita semua, tidak semua itu berjalan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak dan keinginan kita. Tidak sedikit dalam setiap apa yang kita rencanakan itu, saya katakan, yang menginginkan masa depan yang cerah itu pada akhirnya yang mereka dapatkan saat ini adalah sesuatu yang betul-betul bertolak belakang dengan apa yang mereka inginkan. Bukan sukses tapi gagal, bukan berhasil tapi kehancuran. Sebab itu saya katakan tadi bahwa tidak semua orang yang ada itu, apa yang mereka cita-citakan, apa yang mereka rencanakan itu bisa terrealisasi. Tetapi saya ingin berkata kepada saudara yang ada di rumah maupun yang ada di gereja saat ini bahwa Allah itu merancangkan sesuatu yang indah di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dan ketika Allah merancangkan sesuatu yang indah bagi kita, Allah itu tidak pernah membuat rancangannya itu gagal. Allah itu tidak pernah membuat rancangannya bagi kita di dalam kehidupan kekristenan kita itu menjadi sesuatu yang berantakan. Karena apa? Alkitab sudah berkata bahwa rancangan Allah bagi saudara dan saya itu adalah rancangan masa depan yang cerah, rancangan masa depan yang penuh dengan harapan. Karena dalam firman Allah, dalam Amsal pasal yang ke-23 ayatnya yang ke-17, ayat yang ke-18 dia berkata begini, ya. Perhatikan, Amsal pasalnya yang ke-23 ayat 18 dia berkata, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi dalam arti kata bahwa Allah itu memberikan satu rancangan masa depan yang cerah di dalam kehidupan kita, dan rancangan masa depan itu ada, bukan nggak ada. Setiap kita pribadi siapapun saudara itu memiliki masa depan yang penuh harapan. Masa depan kita itu sungguh ada kata firman Allah, dan harapan itu nggak akan pernah hilang.
Tetapi yang menjadi pertanyaan saat ini bahwa kenapa yang menyatakan diri sebagai anak-anak Tuhan, tetapi pada akhirnya mereka tidak memiliki masa depan. Seakan-akan apa yang dikatakan oleh firman Allah dalam Amsal pasal 23 ayat 18 ini hanya sesuatu yang hanya bisa dikatakan sama seperti dongeng, sama seperti lelucon saja. Karena apa? Itu tidak terjadi di dalam kehidupan mereka. Tetapi sekali lagi saya katakan bahwa apa yang dijanjikan oleh Allah itu adalah sesuatu yang pasti. Tidak ada yang dijanjikan oleh Allah menjadi sesuatu yang tidak pasti. Allah itu selalu merancangkan atau Allah menjanjikan selalu sesuatu yang pasti itu di dalam hidup kita. Termasuk apa yang namanya masa depan. Dan Alkitab berkata masa depan itu sungguh ada. Katakan amin. Itu ada. Dan itu tidak akan pernah hilang. Nah, yang menjadi pertanyaan saudara, kenapa apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu, apa yang dijanjikan oleh Allah itu tidak terrealisasi, bahkan tidak menjadi satu pengalaman di dalam setiap kehidupan kita, yang pada dasarnya kita ini adalah orang yang percaya kepada Tuhan, yang mengamenkan tentang apa yang janji Allah itu di dalam kehidupan kita. Itu adalah sesuatu yang pasti. Itu adalah sesuatu yang betul-betul nyata, betul-betul ada. Dan firman Allah sudah berkata bahwa rancangan itu tidak pernah hilang. Sekali lagi saya bacakan bahwa karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Itu ada. Jadi nggak pernah hilang. Karena saya sudah katakan janji Allah itu adalah sesuatu yang pasti. Ya dan amin. Katakan amin. Itu pasti. Nah, saudara, saya akan coba menyampaikan bagaimana caranya agar supaya rancangan itu atau masa depan itu betul-betul sungguh ada. Bukan hanya sekedar sesuatu yang kita dengar, bukan hanya sekedar sesuatu yang kita lihat, bukan hanya sekedar sesuatu yang kita baca lewat kebenaran firman Tuhan. Tetapi kalau bicara soal masa depan itu, kalau bicara soal rancangan itu, kalau bicara soal sesuatu yang dijanjikan oleh Allah di dalam kehidupan kita, betul-betul janji Allah itu mewarnai di dalam setiap kehidupan kita. Bukan hanya sesuatu yang kita dengar, tetapi menjadi pengalaman pribadi di dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Yang pertama, yang saya ingin katakan kepada saudara bahwa bagaimana caranya untuk kita bisa menikmati rancangan Allah yang indah itu. Bagaimana caranya kita bisa menikmati masa depan Allah yang dijanjikan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Yang pertama, saya ingin berkata begini. Yang pertama itu adalah berjalan bersama Tuhan. Saudara ingat Daud? Dia adalah seorang pribadi dan manusia biasa sama seperti saudara dan saya. Tetapi kenapa dia menjadi orang yang hebat, yang luar biasa? Kenapa dia menjadi orang yang ditakuti dan disegani? Kenapa dia menjadi orang yang dihargai oleh orang-orang yang ada di sekitarnya? Kenapa dia selalu pergi menjalankan tanggung jawabnya? Dia menikmati kemenangan demi kemenangan. Janji-janji yang indah dari Allah itu menjadi pengalaman pribadi. Dalam arti kata bahwa dalam kepemimpinannya, dalam dia menjalankan tanggung jawabnya, Daud itu diwarnai oleh Allah perjalanan kehidupannya dengan pertolongan, dengan pembelaan, dengan kesuksesan, dan dengan keberhasilan. Kenapa? Karena dia berjalan bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Orang yang berjalan bersama Tuhan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan dia. Orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dia seorang diri. Tuhan akan selalu memberikan pendampingan. Tuhan akan selalu memberikan hikmat kebijaksanaan. Tuhan akan selalu memberikan kekuatan dan kemampuan. Ada saatnya orang yang berjalan dengan Tuhan itu akan berhadapan dengan problem, berhadapan dengan masalah, berhadapan dengan tekanan, berhadapan dengan tantangan yang ada. Tetapi saya ingin berkata kepada saudara bahwa orang yang berjalan bersama Tuhan, Alkitab sudah berkata, kamu berdiam diri, maka Allah berperang ganti kamu. Katakan amin. Tuhan tidak biarkan kita sendiri.
Kalau Allah berperang ganti kita, maka percaya, yakin dan pasti, yakinkan dirimu bahwa Allah menjanjikan kemenangan dalam setiap kehidupanmu. Setebal apapun tembok yang ada di hadapanmu, yang berusaha menghentikan setiap langkahmu, saya cuma ingin berkata kepada saudara, Allah beserta dengan kita. Allah Immanuel yang memberikan pendampingan kepadamu. Dia mampu membukakan pintu yang baru untuk kita mampu melewati satu solusi dan jalan keluar yang terbaik yang diberikan oleh Allah dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita berjalan bersama dengan Tuhan untuk apa? Untuk menggapai masa depan yang penuh dengan harapan yang dijanjikan oleh Allah dalam setiap kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua yang harus kita lakukan untuk kita bisa menikmati apa yang namanya pertolongan dan pembelaan Allah, untuk kita bisa menggapai janji Allah, untuk kita bisa melihat bagaimana keluarga kita diberkati oleh Tuhan, bagaimana pendidikanmu, studimu diberkati oleh Tuhan, bagaimana setiap rencanamu di sana ada campur tangan Allah, dalam setiap pekerjaan dan usahamu dibuat oleh Allah menjadi sukses dan berhasil dalam firman Allah. Yang kedua yang harus kita lakukan untuk kita bisa melihat masa depan di dalam Tuhan itu sungguh ada di dalam kehidupan kita adalah bersandar kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Bersandar. Karena bisa dikatakan begini saudara, Alkitab sudah berkata bahwa kalau kita mengandalkan kekuatan kita, bukan berkat yang kita dapat, tapi Alkitab berkata kutuk yang akan kita temukan. Kalau kita menghadapi segala tekanan dan tantangan yang Tuhan izinkan untuk kita alami, yang seakan-akan secara manusia terlalu berat bagi kita, kalau kita tidak bersandar kepada Tuhan, maka satu hal yang Anda akan temukan dalam menghadapi segala tantangan itu adalah kegagalan. Kenapa? Karena di luar Tuhan kita akan gagal. Itu ada satu pujian Tempo Tulu berkata, kalau berjalan bersama dengan Tuhan bukan kegagalan, tapi sebaliknya. Nah, sebab itu firman Allah berkata, untuk kita bisa menggapai masa depan yang sungguh ada, dan supaya harapan itu tidak hilang di dalam hidup kita, dalam arti kata janji Allah menjadi pengalaman pribadi di dalam kehidupan kita adalah bersandar kepada Tuhan. Karena Alkitab sudah berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Kalau kita bersandar kepada Tuhan berarti kita mengandalkan Tuhan. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, tidak bersandar kepada Tuhan, bersandar kepada kekuatan manusia, bersandar kepada orang lain, kita akan gagal. Masa depan itu tidak ada di dalam hidup kita. Harapan itu hilang di dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita bersandar kepada kekuatan kita, kepada orang yang ada di sekitar kita. Tetapi kalau kita bersandar kepada Tuhan, yakinkan dirimu, kita akan menjadi orang-orang yang sukses dan berhasil. Amin. Kita bukan kalah, tapi menang. Kita bukan angkat bendera putih tanda menyerah, tetapi kita akan angkat panji-panji kemenangan. Karena Alkitab sudah berkata, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang bersandar kepada Tuhan, orang yang menaruh harap sepenuh kepada Tuhan, Alkitab berkata, orang itu akan menikmati pembelaan Allah, yaitu kamu berdiam diri, maka aku berperang ganti kamu. Katakan amin. Haleluya. Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk kita bisa menggapai masa depan yang sungguh ada, dan supaya harapan itu tidak hilang di dalam kehidupan kita itu adalah kita harus menjadi satu pribadi yang betul-betul menaruh harap kepada Tuhan dan betul-betul berjalan bersama dengan Allah, bersandar kepada kekuatan Allah. Dan yang ketiga adalah kita menjadi orang yang mau diajar dan menjadi orang yang mau belajar. Amin. Saya berkata begini saudara, masa depan itu sungguh ada dan harapan itu tidak akan pernah hilang di dalam hidup kita. Itu sudah dijanjikan oleh Allah. Nah, yang menjadi kekuatan dan pertanyaan di dalam kehidupan kita itu adalah begini. Ketika kita menggapai atau berusaha mengejar masa depan yang dijanjikan oleh Allah bagi kita, bukan berarti nggak ada tantangan. Amin. Bukan berarti nggak ada masalah. Bukan berarti nggak ada tekanan. Bukan berarti nggak ada hambatan di sana, ada.
Tetapi satu hal yang saya ingin katakan kepada saudara bahwa kalau dalam perjalanan kita untuk menggapai masa depan yang sungguh ada, untuk membuat harapan itu tidak hilang di dalam kehidupan kita, dalam setiap tekanan dan tantangan yang Allah izinkan di dalam kehidupan kita, Anda harus tahu, Allah sementara mendidik kita, Allah sementara mengajar kita, untuk kita menjadi satu pribadi yang betul-betul berharap kepada Tuhan, yang betul-betul kita berjalan bersama dengan Allah, yang betul-betul kita bersandar kepada kekuatan Allah. Karena apa? Ada banyak orang ketika tekanan itu ada, ketika tantangan itu diizinkan oleh Allah di dalam kehidupan mereka, tidak sedikit di antara mereka yang angkat bendera putih tanda menyerah, nggak kuat dengan tekanan, nggak kuat dengan tantangan yang ada. Tidak sedikit di antara mereka yang keluar dari jalurnya Allah. Tidak sedikit di antara mereka yang pada akhirnya berbalik meninggalkan apa yang mereka kerjakan. Kenapa? Satu hal yang saya ingin katakan, kenapa seperti itu? Karena mereka tidak mau belajar dari setiap tekanan dan tantangan yang Tuhan izinkan. Sudah tahu, seorang murid untuk dia naik kelas, dia harus melewati ujian. Ketika dia lolos dari ujian itu, maka dia akan naik level. Dia akan naik ke tingkat yang selanjutnya. Dia akan naik ke level yang selanjutnya. Kenapa? Karena dia mampu melewati ujian. Dia mampu melewati tantangan yang ada. Dia mau belajar dari masalah itu. Dia mau belajar dari tantangan itu. Saudara, kalau seandainya kita menjadi seorang pribadi yang ketika kita mengejar masa depan itu, ketika kita berusaha membuat supaya harapan itu tidak hilang di dalam kehidupan kita, dan ketika tantangan itu ada, Tuhan izinkan untuk kita alami, saya ingin berkata kepada saudara, jangan Anda angkat bendera putih tanda menyerah. Jangan Anda balik meninggalkan apa yang saat ini Anda kerjakan, yang dipercayakan oleh Allah di dalam setiap kehidupanmu. Jangan Anda berbelok dari jalur yang sudah dibuat oleh Allah di dalam kehidupanmu. Tetapi saya ingin berkata kepada saudara, maju terus. Saya berkata tadi bahwa kamu berdiam diri maka Allah berperang ganti kamu. Maka saya ingin berkata, belajar dari setiap tantangan, belajar dari setiap tekanan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Karena dari situlah kita menjadi seorang anak Tuhan yang kuat di dalam Tuhan, yang betul-betul sanggup menghadapi segala tekanan dan tantangan yang ada. Dan firman Allah berkata, kita akan menjadi seorang pribadi yang kalau kita mampu melewati tekanan dan tantangan itu, percaya Anda akan meningkat, Anda akan maju ke tingkat yang selanjutnya, ke level yang selanjutnya. Karena dari situlah Anda akan menikmati apa yang namanya masa depan sungguh ada, dan harapan itu tidak akan pernah hilang sampai di level yang sudah ditentukan oleh Allah, yang ditargetkan oleh Allah di dalam setiap kehidupan kita, untuk kita bisa berkata, benar, masa depan itu sungguh ada dan harapan itu tidak akan pernah hilang. Sebab itu, untuk bisa melihat janji Allah itu, saya katakan tadi, yang pertama, Anda harus berjalan bersama dengan Allah. Yang kedua, Anda harus bersandar kepada kekuatan Allah. Dan yang ketiga, Anda menjadi satu pribadi, menjadi seorang murid, menjadi seorang anak Tuhan yang siap diajar dan yang mau belajar. Tuhan memberkati kita, kesuksesan dan keberhasilan Allah mewarnai dalam setiap aktivitas dan kehidupan kita. Haleluya. Tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat lawatan-Mu, terima kasih buat karya-Mu di dalam kehidupan kami malam ini. Tuhan, kami tidak mau menjadi orang yang lemah. Kami tidak mau menjadi orang yang dipermainkan oleh dunia ini. Tapi kami mau menjadi orang yang kuat di dalam Engkau Tuhan. Untuk kami bisa menikmati apa yang janji-Mu di dalam kehidupan kami. Apa yang menjadi bahagian di dalam hidup kami sebagai seorang anak Tuhan. Sebab itu Roh Kudus, berkaryalah di dalam kehidupan kami, supaya kami setiap pribadi, baik kami yang ada di gereja maupun jemaat yang ada di rumah, atau siapapun pemirsa yang mengambil bagian dalam ibadah kami Serafim Community malam ini, dalam setiap perjalanan hidup kami, dalam setiap kami menikmati janji Allah, itu bukan hanya sekedar sesuatu yang kami dengar, tetapi janji Allah ini, masa depan ini, harapan yang tidak akan pernah hilang ini, betul-betul menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, buatlah kami menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan.
supaya kami bisa menikmati janji Allah di dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat lawatan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena anugerah-Mu sempurna di dalam hidup kami. Berkati semua jemaat Serafim yang ada, yang sementara mengambil bagian dalam ibadah live streaming, baik lewat Facebook maupun lewat Instagram. Tuhan tolong mereka semua, anugerah-Mu sempurna bagi semua jemaat yang ada. Tuhan memberkati mereka dalam keluarga, Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan, dalam usaha mereka, dalam segala pergumulan mereka. Engkau Yesus jawaban. Tuhan menyatakan karya yang terbesar di dalam hidup mereka. Allah memberikan masa depan yang cerah bagi mereka, dan masa depan itu tidak akan pernah hilang di dalam kehidupan mereka. Dan apa yang Engkau janjikan di dalam kehidupan mereka itu adalah sesuatu yang pasti. Kami taruhkan hidup semua jemaat ini ke dalam tangan-Mu. Pelihara mereka di dalam nama-Mu, jauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Sakit, penyakit, virus, dan kuman, mara, bahaya, kecelakaan, kami tolak patahkan dalam nama Yesus. Tuhan jaga, protek, lindungi semua jemaat Serafim yang ada, maupun pemirsa yang sementara mengambil bagian dalam acara ibadah kami, Serafim Community malam ini. Kami ada di dalam genggaman tangan-Mu, kami ada di dalam lindungan-Mu, kami menikmati kemenangan yang Engkau janjikan di dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa yang baik, pelihara kami di dalam nama-Mu sepanjang malam ini. Kami menikmati lawatan dan kemurahan-Mu, dan pagi nanti seizin-Mu, kami semua bangun dalam keadaan tubuh yang sehat dan diberkati oleh-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang ada di rumah, angkat kedua tanganmu, kita menerima berkat. Dan akhirnya, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dan kemurahan dari anak yang tunggal Yesus Kristus, serta pimpinan, pemeliharaan dan perlindungan, penghiburan, kekuatan, kemampuan yang dari Allah Roh Kudus senantiasa diam dan tinggal bersama dengan kita semua malam ini, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengakhiri ibadah kami Serafim Community malam ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Selamat malam jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saudara yang mendengarkan acara ibadah kami Serafim Community malam ini. Tuhan memberkati, tetap semangat di dalam Tuhan, dan jemaat yang diberkati Tuhan tetap bangun mesbah doamu dalam keluarga, maka hidupmu diberkati Tuhan. Haleluya.